Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada hari Selasa 18 Januari kemarin, Inggris secara terbuka melalui Menteri Pertahanannya, yaitu Ben Wallace, mengatakan akan memasok rudal anti-tank ke Ukraina sebagai tanggapan dari perilaku Rusia yang semakin mengancam. Kami telah mengambil keputusan untuk memasok Ukraina dengan sistem senjata pertahanan anti-tank, ungkap Wallace kepada Parlemen Inggris pada Senin 17 Januari. Kemudian pada 18 dan 19 Januari, dikabarkan ada sekitar 5 unit pesawat kargo militer C-17 Globemaster milik Royal Air Force terbang dari Inggris menuju Bandara Boryspil di luar kota Kiev, Ukraina. Sumber intelijen terbuka dan para pengamat konflik Rusia-Ukraina memperkirakan Inggris membawa sekitar 1080 unit ATGM NLAW yang dimuat dalam 216 palet. Menhan Inggris juga menambahkan, sejumlah instruktur militer dari Inggris juga diberangkatkan guna melatih prajurit Ukraina untuk menggunakan NLAW. Sedikit mengenai ATGM NLAW. Sang produsen menamakan ATGM ini sebagai MBT-LAW, alias Main Battle Tank Like Anti-Tank Weapon, dan kemudian dikenal juga sebagai NLAW. Ditinjau dari metode penembakannya, NLAW dapat diluncurkan ke target dengan dua pola, yaitu OTA dan Direct Attack. Pola OTA atau Overflight Top Attack, yakni menyasar salah satu bagian rawan dari MBT, yakni pada bagian atas sasaran. OTA menjadi andalan untuk menghancurkan tank, lantaran MBT rata-rata memiliki titik terlemah pada bagian atas, di mana plat bajanya lebih tipis dibandingkan bagian lain. Kemudian Direct Attack. Pola ini ideal digunakan untuk melibas sasaran statik dengan kategori ringan, seperti truk dan jeep. Proses penembakannya cukup mudah. Tangan kanan penembak tinggal membuka tombol peluncur yang tersimpan di bawah tombol berwarna merah dengan menggeser blok tuas untuk mengaktifkan roket dan memberi kesempatan pada seeker di kepala roket untuk menghitung algoritma peluncurannya. Kurang dari 3 detik, roket sudah dapat diluncurkan. Roket akan meluncur perlahan terlebih dahulu karena fitur soft launch yang dimilikinya. Lalu, 3 meter dari titik peluncuran, motor utama roket akan mengambil alih dan melesatkan roket ke sasaran. Hulu ledak NLAW tersimpan di dalam silinder dan menghadap ke bawah. Saat rudal melintas di atas kendaraan lapis baja dan detektor logam mendeteksi keberadaan logam, maka perintah peledakan secara otomatis diberikan ke sistem. Saat rudal meledak pada ketinggian 1 meter tegak lurus di atas sasaran, maka ini jarak optimum bagi hulu ledak shape charge untuk membentuk garis panas yang tanpa ampun bakal menembus lapisan tipis atas rampur atau MBT. Begitu masuk, semburan dan efek spaling akan melontarkan ratusan serpihan logam panas berkecepatan tinggi yang akan menewaskan awak tank di dalam kubah. NLAW memiliki tabung peluncur berwarna hijau yang terbuat dari fiberglass, cukup untuk menahan 1 kali hentakan peluncuran roket, dan cukup murah untuk langsung dibuang ketika usai ditembakkan. Meski dalam info spesifikasi, peluncur ini dapat di-reload. NLAW yang mulai digunakan pada tahun 2009, pada dasarnya dirancang untuk dapat dioperasikan oleh prajurit infanteri reguler. NLAW mengusung hulu ledak single shape charge yang mampu menjebol lapisan baja setebal 400 mm. Tandem hit atau high explosive anti-tank pada hulu ledaknya bahkan bisa merobek lapisan ERA atau explosive reactor armor yang jadi perisai tank. Lewat kendali sensor magnetik, NLAW dapat dioperasikan secara fire and forget dan anti-jamming. Jarak jangkau tembak minimumnya adalah 20 meter, sementara jarak jangkau maksimumnya mencapai 600-1000 meter. Kecepatan lesat rudalnya mencapai 40 meter per detik, dan mampu dioperasikan pada kondisi siang dan malam hari. NLAW dapat dikombinasikan dengan perangkat NVG atau Night Vision Goggles. Bobot rudalnya sekitar 8 kg, dan setelah digabung dengan platform peluncur, beratnya mencapai 12,5 kg. Waktu untuk menyiapkan senjata ini hingga siap digunakan terbilang sangat singkat, yakni hanya 5 detik saja. Yang cukup menarik digunakan oleh TNI adalah sifat NLAW yang maintenance free. Tidak diperlukan perawatan khusus selama tidak digunakan. Dari segi usia,
rudal anti-tank ini dapat digunakan hingga 20 tahun. Soal suhu pun, rasanya Enlaw cocok di iklim apapun. Temperatur yang disyaratkan dalam pengoperasiannya mulai minus 38 sampai 68 derajat Celcius. Selain Inggris dan Swedia sebagai sang produsen, Enlaw juga digunakan oleh Indonesia, Finlandia, dan kini Ukraina. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya NATO sudah tak malu-malu untuk berdiri di belakang Ukraina. Kita tunggu saja episode selanjutnya.